Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 MTS Negeri Projo, tahun pelajaran 2020-2021 yang Ibu sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari yang cerah ini, kita sudah memasuki hari yang ketiga dalam kegiatan Matsama. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Anak-anakku yang saya sayangi, dalam kegiatan Matsamah kali ini, kalian bertemu dengan Ibu dalam materi, prestasi, dan alumni. Namun, sebelum masuk pada materi, baiklah, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri, supaya kalian kenal sama Ibu dan pasti ada istilah mengatakan, kalau tak kenal, maka tak sayang. Supaya kalian sayang sama Ibu, baiklah. Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Sri Setiawati. Biasa anak-anak memanggil dengan nama Bu Tio. Suatu saat nanti atau setelah kalian mengikuti belajar mengajar secara normal, kalian akan sering bertemu Ibu dalam ruangan BK. Ya, karena Ibu mengampu bimbingan konseling. Anak-anakku yang saya sayangi. Pada materi kali ini, yang Ibu bawa adalah prestasi dan alumni. Tentu saja kalian sudah sering mendengar istilah prestasi dan alumni. Apa itu prestasi? Apa itu alumni? Baiklah, kita langsung saja ya masuk pada materi. Pengertian dari prestasi. Prestasi. Apakah kalian itu merupakan anak yang berprestasi? Itu bisa dilihat dari hasil belajar kalian. Ya. Kita lihat prestasi belajar itu apa? Prestasi belajar adalah keberhasilan usaha yang dicapai seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar atau mempelajari sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi belajar itu adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Dan ini ada beberapa pengertian prestasi menurut para ahli. Yang Ibu bawa, yang Ibu sampaikan kali ini ada dua para ahli. Yang pertama, Sumadi Suryabrata. Sumadi Suryabrata mengatakan prestasi adalah sebagai rumus yang diberikan guru mata pelajaran mengenai kemajuan atau prestasi belajar selama periode tertentu. Sedangkan menurut Siti Partini, prestasi belajar adalah hasil dari seseorang dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk MTS Negeri 1 Projo ini, itu juga mempunyai banyak prestasi yang telah didapatkan dari siswa-siswinya. Kalian juga pasti pada saat mendaftar di MTS ini melihat prestasi apa saja yang ada di MTS Negeri 1 Projo. Nah, nih Ibu sampaikan ada beberapa contoh prestasi yang telah dicapai siswa-siswi MTS Negeri 1 Projo. Ya. Nih yang pertama ada juara 1 lomba baca puisi tingkat kabupaten tahun 2019. Yang kedua ada juara 1 lomba tilawah PI atau tilawah putri MTQ pelajar Kabupaten 2019. Ada juga juara 1 lomba tilawah MTQ putra tingkat kabupaten tahun 2019. Nah, untuk juara olahraga ini ada juara 1 taekwondo putra tingkat kabupaten tahun 2019 dan juara 2 taekwondo putri kabupaten tahun 2019. Nah, ini sengaja Ibu sampaikan tahun yang kemarin karena yang masih baru ya. Kemudian juara yang ketiga, juara tiganya lomba tilawah dan tahfidz putri tahun 2019 itu juga ada karena kita pada saat lomba tilawah maupun tahfidz kita tidak hanya mengirim satu peserta. Kemudian ada juara 3 lomba pramuka. Pramuka juga di MTS N1 Projo ini mempunyai prestasi karena sering mendapatkan kejuaraan dalam bidang pramuka. Nah, di sini untuk juara 3 lomba semapur tingkat Warcap Kabupaten Purworejo. Kemudian ada lagi nih, tingkat nasional. Ini juara Maires tingkat nasional yang pelaksanaannya di Manado pada tahun
2019 kemarin. Ini hebat ya, juara nasional. Kita patut bangga karena kalian sudah menjadi siswi MTS Negeri Purworejo yang memang seharusnya bangga terhadap madrasahnya. Nah, di sini Ibu tunjukkan untuk profil juaranya. Nah, ini ada gambar Mbak Khoirunisa Adini, ya. Ini alumnus tahun 2020, berarti baru saja kemarin keluar dari MTS Negeri 1 Purworejo. Mbak Khoirunisa Adini ini adalah juara MyRes tingkat nasional yang pelaksanaannya di kota Manado. Ini gambarnya, bisa kalian lihat, cantik ya orangnya. Nah, nih kemudian yang kedua, profil yang kedua, ini bisa kalian lihat. Ini adalah Mas Vingga Hidayatullah dan Mas Gale, ya, alumnus tahun 2020 juga. Ini juara 1 taekwondo. Ada juga sebenarnya yang tidak Ibu tayangkan di sini adalah juara 1 taekwondo putra dan juara 2 taekwondo putri, itu adalah kakak beradik. Kalau yang kakaknya itu juga alumnus tahun 2020, sedangkan adiknya baru naik ke kelas 8. Mungkin besok kalian akan bertemu dengan juaranya itu. Selanjutnya ada Mas Rifki Khairul Anwar. Nah, Mas Rifki Khairul Anwar ini adalah juara 1 tilawah putra MTQ Kabupaten Purworejo. Tapi selain tilawah, Mas Rifki ini juga sebagai juara tahfidz dan juga juara adzan tingkat kabupaten. Hebat ya. Nah, mungkin anak-anak semua nih, siswa-siswi kelas 7 mungkin ada juga yang merasa mampu besok pada saat ada lomba-lomba tampil, ya, supaya kalian itu terlihat, supaya kalian itu dikenal karena kalian mempunyai prestasi. Nah, ini adalah foto kegiatan kejuaraan MTQ tingkat Kabupaten Purworejo tahun 2019. Ini adalah kakak-kakak kelas kalian yang telah mendapatkan kejuaraan. Selanjutnya kita masuk pada alumni ataupun alumnus. Nah, di sini ada definisi alumni dan alumnus. Tentu saja kalian sudah tahu alumni itu apa dan alumnus itu apa. Tapi mungkin ya ada yang belum tahu. Kalian taunya alumni karena kalian sudah meninggalkan SD kalian dan kalian sudah disebut sebagai alumni. Dan alumnusnya seperti apa? Baiklah, Ibu sampaikan. Bedanya alumni dan alumnus. Untuk definisi alumni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini ya, ngambil Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa alumni adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi. Sedangkan alumnus menurut kamus yang sama mempunyai pengertian orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, pasti bisa dibedakan. Coba, kalau kita mencermati, maka kita bisa menemukan bedanya. Bahwa alumni itu adalah bentuk jamak dari alumnus. Alumni menunjukkan banyak orang, sedangkan alumnus adalah bentuk tunggal yang menunjukkan satu orang saja. Dengan kata lain, alumni adalah para alumnus atau kumpulan alumnus. Nah, itu alumni dan alumnus. Kenapa diberikan materi alumni? Supaya kalian itu paham. Suatu saat pada saat kalian menjadi seorang alumni atau menjadi alumnus, apa yang harus kalian lakukan? Nah, di sini ada beberapa alasan dibentuknya ikatan alumni. Kalian pasti sudah sering melihat, mungkin kakak kalian, mas, mbak kalian itu punya ikatan alumni. Kumpulan atau silaturahmi gitu. Mungkin kalian bertanya, kok sering banget ada mendengar ikatan-ikatan alumni. Nah, alasan dibentuknya itu apa? Alasan dibentuknya ikatan alumni yang terutama adalah pasti untuk menjalin silaturahmi. Tapi selain itu ada alasan lainnya. Ini alasan lainnya. Yang pertama ada bahwa alumni dapat berperan dalam memberikan masukan dan program nyata bagi kemajuan sekolahnya atau alma mater. Kemudian yang kedua, alumni itu memiliki potensi dan kompetensi
dalam membangun opini publik demi nama baik atau citra sekolah. Jadi akan memberi kontribusi nama baik. Nama baik sekolah itu tergantung juga dari para alumninya. Kemudian yang ketiga, alumni sebagai produk sekolahan dapat menjadi relasi penting dalam memperluas jaringan sekolah atau siswa dengan institusi di luar sekolah atau madrasah. Kemudian yang keempat, alumni itu dapat menjadi sumber informasi dunia kerja dan usaha bagi lulusan baru suatu sekolah atau madrasah, di samping menjadi inspirasi siswa yang ada di sekolah atau madrasahnya sekarang. Jadi dilihat dari yang keempat ini bahwa alumni itu bisa menjadi sarana bagi adik-adik kelasnya yang mungkin belum bekerja, sedangkan kakak kelasnya itu sudah menjadi orang sukses, sehingga bisa menarik adik-adik kelasnya yang belum sukses bisa memperoleh pekerjaan atau memasuki dunia kerja. Itu adalah untuk alasan mengapa dibentuknya alumni. Nah, untuk MTS Negeri 1 Purworejo ini tentu saja punya alumni-alumni yang sudah berhasil, alumnus yang sudah berhasil dan patut juga bisa dibanggakan. Kalian juga perlu tahu. Nah, di sini yang Ibu tunjukkan ini adalah bapak-bapak ini namanya Bapak Susantyo. Bapak Susantyo ini adalah alumnus MTS Negeri Purworejo tahun 1987. MTS Negeri 1 Purworejo itu dulu namanya MTS Negeri Purworejo, tidak menggunakan angka 1 ya. Jadi mereka Bapak Susantyo ini lulus pada saat MTS Negeri Purworejo belum menjadi MTS Negeri 1. Ini lulus tahun 1987 dan sekarang berprofesi sebagai Senior Team Leader PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia Cabang Surabaya. Nah, mungkin suatu saat kalian bisa bertemu dengan beliau entah di mana ya. Siapa tahu akan dipertemukan oleh Allah gitu. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi besok hari gitu. Kemudian yang selanjutnya ada Ibu Hajah Tati Pujiani MSI, dan ini bisa kemungkinan besar kalian bertemu karena Ibu Tati ini berdomisili di Purworejo. Bu Tati ini alumnus tahun 1987. Nah, profilnya bisa dilihat. Kira-kira mirip siapa itu ya? Coba, kira-kira kalian sudah mengenal atau belum? Pernah bertemu dengan beliau atau belum? Nah, mirip siapakah beliau? Nah, itu adalah suatu pertanyaan yang nanti kalian akan mendapatkan jawabannya. Bu Tati itu berprofesi sebagai pengawas sekolah Mapel PAI di Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo, ya, di Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo, tapi masih di bawah naungan Kementerian Agama. Pengalaman beliau ini pernah belajar di Inggris. Nah, studi tentang metodologi pembelajaran di Oxford University Inggris, hebat ya, belajar di luar negeri. Coba kalian mimpi suatu saat, siapa tahu nanti akan mimpi itu menjadi nyata. Ya, ini seperti Bu Tati ini, beliau studi tentang metodologi pelajaran di Oxford University Inggris. Ya, merupakan suatu kebanggaan karena kita itu menjadi anak-anak, menjadi siswa-siswi MTS Negeri 1 Purworejo, ternyata kakak kelasnya itu pernah belajar di luar negeri dan menjadi guru berprestasi tingkat nasional. Ini adalah profilnya Ibu Hajah Tati Pujiani MSI. Selanjutnya, coba dilihat, gagah ya. Fotonya gagah. Pasti aslinya juga gagah dengan seragamnya yang seperti itu. Nah, kira-kira profesinya apa itu? Kita lihat. Ini adalah Bapak Setiabudi. Bapak Setiabudi ini alumnus tahun 1992. Ya, 1992. Kalian juga belum lahir. Kalian paling lahirnya tahun 2007, 2008. Nah, ini alumnus tahun 1992. Beliau pangkatnya Ibtu dan di Satuan Brimob Polda Lampung. Dulu waktu belajar di MTS Negeri Purworejo ini beralamat di Desa Grantung, Kecamatan Bayan, Purworejo. Nah, selanjutnya, ini siapa ini?
Sudah kenalkah? Sudah mengenal wajahnya kah? Atau sudah berkenalan? Nah, pasti sudah kenal. Ini adalah Ibu Hajah Siti Nurhayati, SPD Eskom. Nah, mirip nggak tadi dengan Ibu Hajah Tati? Mirip nggak? Tentu saja mirip ya, karena beliau adalah kakak beradik. Ya, Bu Tati Pujiani itu tadi adalah kakak kandung dari Ibu Siti Nurhayati. Ya, sama-sama alumnus MTS Negeri Purworejo. Kalau Ibu Tati tadi itu alumnus tahun 1987, kalau Bu Siti Nurhayati yang biasa dipanggil Bu Ayah ini adalah alumnus tahun 1992. Bu Siti Nurhayati ini berprofesi sebagai guru di MTS Negeri 1 Purworejo dengan jabatan Kepala Lab Komputer. Dan nanti pada saat kalian belajar di sini, setiap kalian mengikuti pelajaran TI, kalian akan bertemu dengan beliau karena beliau adalah Kepala Lab Komputer. Dan beliau itu beralamat di Perumahan Cangkrep, Kabupaten Purworejo. Nah, selanjutnya ini. Nah, profilnya bisa dilihat memakai seragam pramuka. Ya, dengan seragam itu kita bisa melihat pasti beliau adalah aktivis pramuka karena memakai seragam lengkap. Dan tentu saja iya, karena beliau adalah pembina pramuka yang handal di MTS Negeri 1 Purworejo ini. Beliau bernama Bapak M. Saifur Rahman SAG. Ya, beliau itu alumnus tahun 1989 dan berprofesi sebagai guru di MTS Negeri 1 Purworejo ini. Nanti kalian juga akan bertemu dengan beliau pada saat pramuka, pada saat pelajaran Al-Quran Hadis, karena beliau mengajar Al-Quran Hadis. Beliau itu beralamat di Sindurjan, Purworejo. Nah, anak-anakku yang saya sayangi, itu sedikit profil ya dari alumnus MTS Negeri Purworejo. Baiklah, untuk materi prestasi dan alumni, kalian sudah dapat mengikuti, sudah bisa memahami, dan Ibu berterima kasih kalian sudah mengikuti dengan hikmat. Dan apa yang Ibu sampaikan tadi, silahkan dipahami, kemudian kedepannya mau seperti apa kalian sebagai calon alumni MTS Negeri 1 Purworejo ini pasti sudah mempunyai rencana-rencana. Besok kalau saya menjadi alumni akan menunjukkan bahwa saya adalah alumni yang berprestasi. Gitu ya anak-anak semuanya. Itu saja materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.